Ngopi aja. Ya nggak apa-apa dong. Kenapa gue nggak dibikinin? Ya kan lu nggak suka ngopi. Oh iya benar. Lagi sering ke Bandung ya? Ya kan udah nggak siaran pagi. Oh iya bener. Jadi banyak waktu buat ke Bandung untuk memperkenalkan aku walaupun saya sebagai calon wali kota. Oh iya bener. Aku walaupun udah nggak siaran tapi kan aku masih syuting. Enggak deh. Lagi nggak syuting juga, kasihan nggak lagi nggak. Kemarin tuh pas ke Bandung main ke SMA gua dulu ya, SMA 5 Bandung. Hai, ada alumni SMA 5 Bandung. Ya, angkatan 95. SMA 20, 96. Udah dong, don't steal my thunder. Kenapa sih? Jadi, kalau masuk ke SMA 5, ada satu lagu yang pasti kebayang di kepala gua ke. Ini, Mars SMA 5. Bukan dong, bukan. Itu bahkan gua nggak hafal. Lagunya Club Project, tak bisa kelain hati, bisa nggak? Mars SMA 5. Coba. Pasti kebayang. Sok. Bulan merah jambu, luruh di kotamu. Kuayun sendiri, langkah-langkah sepi, menikmati angin, menabur daun-daun. Oh, ziarah. Mencari kembaranmu di masa lalu. Kenapa ingat lagu itu? Karena lagu ini adalah lagu ketika zaman gua ospek. Oh. Jadi kalau lagu ini diputar, siap-siap kita suruh push up. Kirain karena gitu. itu mengingatkan masa-masa indah kalau SMA. Oh indah. Lagunya kan memang indah. Iya, lagunya indah, liriknya puitis. Dan bagi gue salah satu lirisis terindah Indonesia adalah Katon Bagaskara. Katon Bagaskara. Tapi kalau sekarang nih pencipta lagu tuh udah makin macem-macem ya. Ada satu banyak lagu yang gitu, macam gini, kreatif. Ada satu lagu yang diciptakan hanya dari ngambilin judul lagunya Chrisye. Oh, si Diskoria. Nah, andai aku bisa aja nih Kak Ruslan. menjadi seperti yang kau minta, ku jadi Juwita kala cinta menggoda. Jadi satu buah lagu. Jadi berbahasa Indonesia itu bukan hanya harus indah, Tapi harus kreatif juga. harus kreatif juga. Makanya, hai apa kabar roti berbinar? Apa berbinar? Roti berbinar, Ronald Tika berbahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Karena belum tentu kita juga benar bahasa Indonesianya, Kak. Tapi sebenarnya kalau gue tidak mau membatasi. Halo roti bebek. Ronald Tika bebas berkata. Gak bisa bebas juga dong, ada aturannya berbahasa itu. Iya, tapi kan masa sih mau ketemu orang harus baik dan benar juga kan jadinya kekes alias kaku. Tuh, kekes aja itu apa? Ya kaku. Jangan sembarangan gitu Ya dong. kaku. Ya udah, hari ini kita akan belajar berbahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Karena yang mau kita undang, dia ini adalah seorang pecinta bahasa Indonesia. Ivan Lanin! Biasanya ketemunya di Twitter doang. Pernah Halo, Kak Ivan, apa kabar? Silakan, Halo, silakan. Ivan. Sok Silakan. bangga. Saya di tengah nih. Di tengah. Di tengah. Panggilnya udah, tapi ngomong Sundanya lancar dia mah. Minum apa? Teh? Teh, boleh ya? Teh boleh. Saya ambilin dulu airnya. Beliau ini adalah seorang, pengen disebutnya sebagai pecinta bahasa Indonesia. Pecinta teh artinya orang yang bercinta. Hah, saya dong? Oh, jadi salah? Salah. Harusnya apa Bukan dong? pecinta. Kalau mencintai itu orangnya pencinta. Jadi dipertahankan mennya. Harusnya pencinta. Jadi kalau bilang pecinta alam itu artinya orang yang bercinta dengan alam kan. Aneh ya. Jadi yang Menggagahi pohon singkong gitu. atau bersetubuh dengan rumput misalnya gitu. Benar ya, bersetubuh betul ya? Oh, jadi pencinta Ya, bahasa pencinta. Indonesia. Orang yang mencintai bahasa Indonesia. Belum apa udah salah. Malu. Tapi emang harus sekaku itu kita berbahasa Indonesia. Sebenarnya sih enggak sih. Kayak saya kan ngomong juga pakai enggak gitu. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang sebenarnya yang orang anggap menyulitkan dari bahasa kita itu karena perbedaan antara ragam non formal dan ragam formal kita beda sangat jauh. Oke. Kalau paling gampang gini deh, kalau dalam bahasa Inggris itu kan kita pakai you untuk memanggil siapapun. Siapapun you, pukul orang rata. tua gitu atau anak kecil atau teman bisa kan. Tapi dalam bahasa Indonesia coba kita panggil bos kita gitu. Pak, kamu udah tanda tangani surat saya belum? Kan nggak bisa kan kayak Iya, gitu kan. iya. Jadi dari pemanggilan aja kita udah beda antara yang santun dengan yang biasa. Nah itu yang sebenarnya membuat orang kesulitan.
Kayak sekarang nih, saya tuh kalau misalnya saya pergi ke restoran atau pergi ke hotel, saya kadang-kadang sering merasa kagok. Karena anak sekarang itu tuh kan, aja. Itu ada Sundanya ya kagok. Karena anak sekarang itu hampir semua memakai untuk menyebut dirinya sendiri tuh aku. Ya, benar. Zaman saya nggak nyaman dipanggil aku tuh kayaknya akrab banget. Makanya kan sudah, aku kamu. Biasanya kayak gitu. Kalau udah aku kamu berarti katanya ada rasa kan. Awalnya kan lo gitu. gue, habis itu saya kamu, habis itu terakhir aku kamu gitu. Jadi kamu tuh kamu. Wah, kurang ajar dia. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi kamu lebih nyamannya apa? Tuh nggak enaknya nggak? Sangat sopan. Udah aja kan lu biasa udah sukanya apa? Kalau menyebut diri sendiri apa? Kalau nyebut diri sendiri itu saya. Kalau ke orang yang dihormati. Aku tuh biasanya kalau udah sayang gitu kan. Jadi saya kadang-kadang tuh ini orang sayang banget. Makanya berarti ngomongnya kan masih saya, kamu berarti belum sayang-sayang amat sama kita. Itu sebetulnya lebih ke pemaknaan personal atau ada ininya ada kaidahnya. Iya, bahasa itu kan banyak yang sifatnya konvensi kan, kesepakatan. Kesepakatan aja kesepakatan gitu. umum. Coba deh, kalau kita ketemu orang baru nih misalnya, Teh Tike sama Kang Ronald panggilnya nyebut diri sendiri saya atau aku? Saya kan? Iya, betul. Cuma perhatikan deh anak-anak sekarang. Banyak yang baru ketemu itu nyebut dirinya aku. Ada lagi yang lucu. Kalau ke orang tua, kalau saya misalnya mau jemput ibu gitu ya, saya bilangnya, Bu, Ivan nanti kesana ya. Kita menyebut nama kita, betul nggak? Iya. Itu juga saya AA misalnya. AA nanti kesana ya. Gitu ya. Itu namanya ileisme. Jadi yang namanya linguistik itu sebenarnya menjelaskan apa yang terjadi di masyarakat. Jadi nggak bikin-bikin ilmunya. Ilmunya itu dari apa yang dilakukan masyarakat, itu kemudian dicari polanya dan ditentukan ini kaidahnya seperti ini. Contoh lain misalnya kaidah bahasa itu kalau kita mau beli minum ya. Pergi ke Alfamart atau boleh nyebut merek? Boleh Alfamart boleh masuk, yes. Awas, Alfamart atau Indomaret lah. Iya boleh. Boleh yang lain Circle K gitu udah disebut boleh kok. Kita masuk terus lucunya gini. Bisa beli aqua yang bukan aqua nggak? Dia nyebut merek lagi saudara-saudara. Kayak apa? Kalau mau beli sekarang air belum, mineral, belum jadi. Jadi air mineral aja kan sekarang jadi ya itu yang serapan itu kan kalau kata itu kan. Ada namanya, gejalanya itu namanya metonimia. Jadi kita menyebut benda berdasarkan merek. Ya, kayak mie instan tuh kan. Mau dapat sponsor Honda nggak? Boleh. Nah, di Jawa Tengah itu orang nyebut motor itu Honda. Honda, iya. Gitu. Nih aku pakai celana lepis merek Lea. Iya kan? Mie instan juga kan yang disebut tuh Indomie biasanya. Indomie yang mie sedap. Kan Babaliut ya dia tuh sebenarnya mau beli apa? Metonimia. Aduh dulu waktu zaman sekolah nggak belajar kayak belajar. Udah lupa aja mereka. Ih, Ronald aku nggak belajar Ronald. Pakai kemana sih? Aku belajarnya dulu majas, yang hiperbola, litotes, ironi, totem proparte, pas prototo, eufemisme. Udah nggak usah susah-susah Melioratif, peyoratif. Ada. Apa lumayan saya mah. Iya, dipakai buat ngerayu ya. Personifikasi. Dipakai buat ngerayu ya itu ya. Makanya hafal. Karena nah ini dia. Saya lu ditawarin dulu ini mau yang mana? Mau apa? Ini mau yang green tea, ada yang chamomile. Mau yang teh hijau? Dan nggak usah juga ya. Chamomile tuh bahasa Indonesianya apa ya chamomile? Melati. Yasmin dong melati. Oh salah ya. Chamomile apa ya? Chamomile. Pokoknya bunga lah. Iya. Chamomile itu semacam ya bunga. Iya. Silakan. Iya chamomile. Tinggal dicelup aja. Ya, nuhun. Nah masalahnya tuh ya gini ya. Ada anggapan kalau pakai bahasa Indonesia tuh nggak keren. Makanya anak zaman sekarang kadang suka sedih ya Ki ya, ngelihat generasi-generasi yang lebih anak-anak kita aja. Was-was-wasnya teh bahasa Inggris. Kadang mereka mengalami kesulitan kalau ngobrol bahasa Indonesia mencari padanan kata yang tepat. Iya. Ya benar. Udah melihat gitu nggak? Ada anggapan Indonesia, kok bahasa Indonesia sih? Nggak keren gitu. Iya. Kalau kita lihat kan emang ini dampak dari globalisasi ya. Globalisasi. Ketika urutannya itu kalau di Indonesia itu kan kita paling tidak tuh menguasai 3 bahasa. Bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Berarti bahasa ibu ya, bahasa daerah itu biasanya ya? Bahasa ibu. Orang dari Makassar atau orang dari Garut, dia bisa bahasa Bugis, Makassar sama bisa bahasa Sunda. Iya. Bahasa Garut nggak ada cuma bahasa Sunda. Dan saya suka makan Bugis. Saya tuh lancar bahasa Sunda, tau nggak kenapa? Kenapa? Karena waktu itu sempat pacaran sama orang Garut.
Tapi nggak jadi. Tapi nggak jadi. Cuman ilmunya sempat nempel. Ilmunya diserap. Iya. Raos. Iya. Tapi memang kan ini juga ada satu kesedihan sih ya. Jadi teman saya anaknya itu dapat dihukum sama sekolahnya. Dia sekolah di sekolah internasional, terus dia dapat hukuman karena dia berbahasa Indonesia di sekolah. Wah, itu kayak nggak sengaja, Iya. Sekolahnya begitu. Nah iya, tapi karena dia sekolah internasional katanya. Ini saya tadi disuruh silakan, boleh minum nggak? Boleh dong, boleh. nggak sampai saya cerita ya. Iya, sampai ditulis. Nah si anak tuh sampai bilang gini, saya kan nggak ini, saya nggak berbuat nakal. Kenapa harus sampai bikin tulis saya tidak akan berbuat nakal lagi, katanya gitu. Ini kenapa fenomena globalisasi? Iya, kita sepakat. Tapi apa kok kayak ada mental inferior? Dari dulu itu mah. Kayak kok nggak hilang-hilang. Kalau gitu dilihat sebenarnya kan gini, kayak Kongres Pemuda nih yang melahirkan Sumpah Pemuda. Itu kan sebenarnya paradoks. Kongres Pemuda Indonesia melahirkan Sumpah Pemuda yang menyatakan berbahasa menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, tapi bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Tahu nggak? Bahasa pengantarnya itu bahasa Belanda. Pas konferensi itu. Overdone. Karena ketika itu para pemuda ini kan berpendidikan dan mereka rata-rata lulusan Belanda. Itu. Iya. Jadi memang karena dapat pengetahuannya dari orang Belanda, bahasa Belanda mereka rata-rata lancar. Dibanding bahasa Indonesia. Ini cuma beda aja. Dulu kita menganutnya Belanda, sekarang kita menganutnya Inggris. Kayaknya itu udah menurun di dalam darah kita gitu loh. Jadi emang untuk mengubah perasaan inferior itu memang perlu perjuangan. Apalagi kan kalau sekarang kita lihat orang kalau misalnya nggak menguasai bahasa Inggris kan dia nggak bisa baca buku teks, nggak bisa nonton YouTube kan, itu yang terjadi. Jadi ini kalau ada seorang ahli bahasa yang menyebutnya itu linguistic market atau pasar bahasa. Di dalam pasar barang yang kemudian diambil orang adalah barang yang paling menarik kan. Nah di antara tiga itu barang yang paling menarik ini adalah bahasa Inggris. Karena seksi bahasa Inggris ini, dia bisa digunakan kepada siapapun kan, itu. Jadi ya nggak yang diperlukan di sana itu bukan mengandalkan kepada mekanisme pasar, tapi harus ada intervensi dari pemerintah kalau mau mempertahankan bahasa Indonesia. Tuh nggak bisa. Pemerintah ada intervensi sejauh ini? Kalau saya lihat sih lumayan lah ya. Contoh ya. Lumayan itu lebih ke enggak. Lebih ke jelek lumayan. Jangan itu enggak, lumayan. Gitu ya, karunya. Gimana contoh intervensi dari pemerintah? Pertama ya, untungnya kita itu kan punya lembaga bahasa. Nggak banyak negara yang punya kayak gitu. Di dunia itu negara maju tuh Prancis, Spanyol, Norwegia, setahu saya yang punya lembaga Prancis sama Spanyol 5 bahasa yang diakui di PBB tuh. 5 utama. Yang Prancis sama Spanyol itu mereka punya lembaga bahasa. Tugasnya apa sih? Tugasnya itu adalah mengembangkan dan membina bahasa mereka. Kalau Prancis relatif gampang, karena Prancis itu kan dituturkannya paling di Prancis, ya ada di Afrika sebagian, cuman kebanyakan di Prancis. Yang susah tuh Spanyol. Masalahnya negara Amerika Selatan itu banyak sekali yang menggunakan bahasa Spanyol kan. Jadi Spanyol, bahasa Spanyol di Spanyol, bahasa Spanyol di Spanyol. Nah, itulah pokoknya. Bahasa Spanyol di Spanyol dengan bahasa Spanyol di Meksiko atau Argentina itu beda. Gitu. Tapi karena ada lembaga bahasa ini, kemudian mereka tuh membentuk kaidah bahasa. Nah ini beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan dibebaskan ya, artinya perkembangan bahasa Inggris itu ditentukan oleh penuturnya. Dan penuturnya itu banyak banget. Ada Australia, Inggris. Pada akhirnya yang terjadi di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa lembaga otoritatif. Kayak ada Oxford, ada Cambridge, ada Merriam-Webster kan. Itu gayanya tuh bisa beda-beda. Nah bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, bahasa tadi satu lagi apa ya? Prancis. Itu punya lembaga bahasa yang kemudian membuat kaidah-kaidah bahasa sehingga sama semua tuh. Indonesia juga punya tahu lembaga Indonesia Amerika LIA. Itu Badan kita namanya Badan Bahasa. Badan Bahasa. Nah, si Badan Bahasa ini berjalan selama ini tugasnya. Berjalan dari tahun 47. Dari tahun 47. Jadi begitu kita merdeka, itu waktu kita merdeka itu kan kita sudah menggunakan tulisan. Nah, tulisan yang digunakan oleh bahasa Melayu ketika itu ejaannya itu ngambil ejaan Swandi. Fun of Poison. Fun of Poison. Ya, benar. 1901. Saya baru menemukan ya, orang itu ternyata yang membuat kita liar. Si Fun of Poison. Kenapa? Jadi ada segelintir gabungan kata dalam bahasa Indonesia yang ditulisnya serangkai, digabung. Misalnya kerjasama, olahraga. Kerjasama dipisah.
Jadi umumnya dipisah, kerjasama, kemudian terima kasih itu dipisah. Oh, terima Tapi kasih ada itu sedikit sekitar 50-an yang dirangkai. Matahari, coba. Ya. Itu kan mata dari hari. Iya, Harusnya dipisah. ternyata Cuman dirangkai. satu, jadi matahari. Ini gara-gara si Vanna Opoisen itu. Olahraga tuh satu. Sebenarnya, tapi olah tubuh, olah seni, olah yang lainnya itu dipisah. Gimana Makanya sih? pengecualian. Bahasa Inggris Kan juga. dia orang Belanda, ngapain ngurusin bahasa kita? Tah eta. Nah itu. Tapi sebelum kita lanjut lagi ngomongin soal bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Nah, Uda sendiri kenapa kok tertarik banget dan kenapa cinta banget sama bahasa Indonesia? Iya. Karena terus terang kalau ngomongin bahasa Indonesia mungkin nggak banyak orang-orang, kita aja mungkin termasuk yang jelek kali pelajaran bahasa Indonesianya. Hey, aku A semua loh. Kan maksudnya dari kecil A nilainya kan enggak. 100. Dipanggilnya kan A, jadinya A terus. Maksudnya bisa dibilang bahasa Indonesia tuh susah dengan ada majas-majas lah, naon lah segala macam. Bahasa Indonesia dari dulu salah satu subjek favorit saya. Saya suka bahasa Indonesia. Oh iya, Saya masih saya bahasa suka Sunda dulu sebenarnya. Pantes udah Sama- tua jadi hobi ngomong ya. Jualan itu. Wordsmith. Nah, kenapa tiba-tiba cinta gitu sama bahasa Indonesia dan tiba-tiba jadi aktivis? Oh, punya apa? Narabahasa gitu. Sampai kepikiran bikin kayak begitu. Kayaknya gara-gara mendalami aja ya, mempraktikkan. Kan Mempraktikan. Praktik bukan praktek. Karena praktikum. iya. Jadi gara-gara banyak nulis di Wikipedia tahun 2006, gara-gara itu saya menyadari bahwa kemampuan bahasa Indonesia saya jelek. Penasaran dong, ini orang Indonesia kok nulis bahasa Indonesia jelek banget. Jadi akhirnya saya belajar lagi, dan gara-gara itu jadinya tertarik. Kan ada Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Iya. Kalau kata teman-teman saya, Sopo Singiro. Siapa yang Siapa yang nyangka. Nah, gara-gara rajin nulis di Wikipedia, kemudian lama-lama jadi suka. Ngomong-ngomong Wikipedia, tolong diganti di Wikipedia. Ada yang salah infonya soal Uda. Itu kan bisa diganti sendiri. Yang saya. Iya. SMP-nya salah, Ronald. Untung tadi di cross check dulu gitu. Coba tolong dibilangin sama Wikipedia salah gitu. Soalnya itu kan kontributornya semua orang kan, bisa siapapun ya, Dit. Oke, jadi belajar sampai akhirnya jatuh cinta sama bahasa Iya. Indonesia. Dulu waktu belajar ke siapa? Banyaklah saya waktu itu gabung sama tahun 2006 itu kan Milis ya. Iya, Milis, Ingat nggak? zaman Milis, zaman Milis. Saya gabung sama Milis penerjemah. Milis penerjemah. Ya, ada Sari Milis. Tilawah. Penerjemah Inggris. Iya, kalau Sari Tilawah mau bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau ngaji ada Kori ada Sari Tilawah. Iya, Ya, benar-benar. tuh. Penerjemah. Nah, namanya Bahtera waktu itu. Itu gara-gara Milis itu saya dapat banyak pengetahuan. Kemudian saya gabung sama Milis Jurnalis. Milis Jurnalis namanya Guyup Bahasa. Nah, gara-gara itulah sebenarnya pengetahuannya naik. Nah, yang paling tergembleng kalau menurut saya adalah begitu saya masuk Twitter, saya sebenarnya kan gabung Twitter itu termasuk yang awal-awal tuh 2007 saya udah gabung. Iya, iya. Nah, tahun 2010 entah bagaimana teman-teman itu banyak yang nanya ke saya karena saya waktu itu kan bikin blog kan. Jadi teman-teman banyak yang nanya dan karena ditanya akhirnya saya kemudian berusaha mencari kan. Jadi sebenarnya Benernya gimana nih gitu ya, ya? betul. Jadi sebenarnya kalau menurut saya diberi pertanyaan dan mengajukan pertanyaan itu adalah cara gampang buat orang buat mendapat ilmu kan sebenarnya. Iya, betul. Contoh sekarang aja nih kan Tetika sama Kang Ronald ini bolak-balik nanya orang berbagai macam kan, latar belakangnya macam-macam. Pengetahuannya juga nambah kan? Saya kadang-kadang kan? cuma lewat aja sih. Sering kayak gitu sih. Teh. Ini yang menarik ini nih. Himbauan kok Himbauan. Ini Himbauan. tokoh baru kami nih. Jadi kan Narabahasa itu berusaha mencari cara agar bisa menyampaikan kampanye kebahasaan dengan cara yang menarik kan. Akhirnya kami bikin ini karikatur. Namanya Paul Polba. plesetan. Polisi bahasa pasti kan Iya. polbanya kan. Pinter kamu. Cepat dia mah kalau yang aneh-aneh gitu cepat dia pasti. Karena kalau yang di Bandung Polban. Polnya di Serijadi. Di Bandung. Ini yang mana imbauan. Yang benar imbauan. Ya Allah baru tahu. Maaf, saya tadi pikir ini kimbauan. Narabahasa sendiri apa itu, udah? Narabahasa itu saya bikin tahun 2020. Sebelumnya kan saya 10 tahun jadi konsultan. Tapi waktu saya jadi konsultan itu saya bolak-balik diminta kementerian, lembaga, organisasi untuk ngajar. Saya pikir, ini saya mau menghabiskan karir jadi konsultan atau ya enak sih jadi konsultan ya. Konsultan Iya. apa nih maksudnya? Manajemen. Oh, emang Datang oke. ngomong-ngomong, Oke, habis itu dapat duit. Enak kan? Tapi ternyata kalau saya bandingkan ya, antara saya pulang jadi konsultan, pulang ke rumah,
waktu memberikan konsultasi sama pulang ke rumah setelah ngajar, itu perasaannya beda banget. Sama kayak kalau orang hobi ngoprak-ngaprik motor seharian di bengkel, pulang-pulang kan nggak capek, yang ada seneng banget kan. Nah itu yang terjadi pada saya sewaktu saya selesai ngajar bahasa Indonesia tuh pulang-pulang seneng banget. Kesalahan mendasar orang Indonesia terhadap bahasa Indonesia apa? Yang paling banyak ditemui? Tidak peduli. Wow. Kan urutannya gini nih, kalau kita lihat dari penyebab kesalahan itu. Yang pertama tidak tahu. Nggak tahu bahwa misalnya yang baku itu antre bukan antri. Antre ya, bukan antri. Antre. Antrel, berarti P-Project salah. Antri lah di loket. Nah kalau udah terlanjur begitu gitu, banyak kesalahan-kesalahan gitu, gimana? Apa harus dirubah atau? Tergantung konteksnya. Kalau misalnya itu digunakan di dalam konteks formal, mau tidak mau kita harus menggunakan yang formal kan. Contoh paling nyata itu adalah waktu saya kasih tahu BPJS Kesehatan. Kebetulan waktu itu saya masih jadi konsultan kan. Mereka sedang bikin aplikasi buat antrean. Terus kebetulan saya lihat kan, kok antrian sih, harusnya antrean. Saya bilang, oh yang baku itu ya Pak. Akhirnya kemudian mereka ubah, walaupun mereka waktu itu masih kurang nyaman. Jadi sebenarnya itu bergantung kepada keinginan orang sih. Jadi itu yang pertama ya, tidak tahu. Yang kedua, tidak cermat. Sudah tahu tapi lupa. Itu sering terjadi kan. Misalnya kita udah tahu bahwa yang baku itu Yang baku itu mengubah. Ya, yang baku mengubah. Tapi waktu ngomong kayaknya lebih enakan merubah. Karena coba merubah tuh kayaknya lancar gitu ngomongnya kan. Jadi akhirnya orang banyak pakai merubah. Itu tidak cermat. Yang sulit yang terakhir adalah yang tidak peduli. Nah, tidak peduli ini biasanya muncul karena enggak, udah bertahun-tahun gue pakai ini, udah enak gitu. Ngapain mesti ganti? Itu terus terang susah. Contoh nih ya, saya aja itu seringkali terutama kalau sekarang itu belajar mengubah pelafalan E dan E. Epepet sama etaling. Ya, epepet sama etaling. Misalnya nih, yang kemarin saya susah banget mengubah kebiasaan itu, yang baku itu ternyata PK. Bukan peka. PK. Iya, kamu nggak PK deh. Aduh, maaf, aku kurang PK. Iya. Tapi PK tuh dia penjahat kelamin loh, Mas. Enggak dong. Iya, Itu kan tergantung konteks. Iya, benar. Peka. Oke, lumer. Kan emang lumer. Cuma kan itu kan sebenarnya hal yang kecil banget. Cuma ketika kita nggak peduli, yang terjadi udahlah ini cuekin aja. Seka sama seka. Seka menyeka, iya. Apa hal terburuk kalau misalnya ini dibiarkan? Hal terburuk sih sebenarnya nggak ada ya. Cuma kadang-kadang gini masalahnya. Antara E dan E bisa jadi maknanya berbeda. Mental. Ya, apel. Teras, ya kan? Beras, petas. Oh, beda itu mah. Ayo, namanya apa ya, Pak? Homograf. Homograf sama tulisan, homofon sama suara. Benar. Pantes aja. Sama bang. Iya. Ayaan saya lupa. Iya, benar. Jadi, ya maksudnya gini. Kalau dibiarkan, ya nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa juga, cuman ya sedih aja kali, Nang. Kan tidak. Ya, makanya aku saya nanya terburuk apa nih yang terjadi sama paling Indonesia? Gampang gini lah, gitu misalnya gini. Kalau kita mendengar orang asing ngomong, kita gitu ya, ada teman kita ngomong bahasa Inggris. Misalnya dia bilangnya pupil. Pupil? Enggak, itu harusnya pupil. Kita kan akan mengoreksi dia kan. Kenapa kita ngoreksi orang ngomong bahasa Inggris, tapi kita nggak mengoreksi orang ngomong bahasa Indonesia? Iya. Nah lihat tuh, ada pembedaan gitu. Kita menganggap gampang bahasa kita sendiri, tapi kita menganggap suci bahasa orang lain. Iya. Jadi yang terjadi. Kayaknya bahasa Indonesia itu tidak setinggi bahasa asing gitu ya? Iya, sebenarnya kan kayak misalnya tadi kan pupil dan pupil. Saya juga lupa ya gimana cara melafalkan, pokoknya beda gitu ya. Papil juga dong. Pupil. Jadi kita kayak sebenarnya kan nggak ada bedanya gitu loh, kita mengucapkan salah satu kan. Cuman kita berusaha untuk memperbaiki itu. Iya. Ini juga mungkin Udahlan ini termasuk orang-orang yang mengartikan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kayak waktu daring gitu yang itu termasuk udah yang ikut aktif ya? Kan online jadi daring dalam jaringan. Offline itu adalah luring jaringan. Download apa? Itu unduh, unggah itu upload. Iya. Luar
biasa. Itu dapat dari mana kosakata sebanyak? Telepon. Telepon apa? Handphone. Telepon genggam. Telepon genggam tuh ada di Ponsel. ponsel. Bahasa Indonesia ponsel. Telepon Siniar, tau seluler. nggak siniar? berita. Podcast. Podcast Ya, ya, betul. benar. Dari mana? Bener, saya baru dengar siniar. Nyiarnya pasti siar kan? Iya, Dapat dari kata-kata siar. itu dari mana? Macam-macam sih. Yang pertama mungkin yang perlu kita informasikan kepada orang yang sering jadi pertanyaan, kenapa mesti susah-susah cari padanan bahasa asing? Iya. Kenapa nggak pakai bahasa asingnya aja? Kalau saya sih jawabannya sederhana, walaupun mungkin nggak semua orang bisa menerima. Sebuah bahasa itu menunjukkan kemajuan masyarakat penuturnya. Contoh Keren. paling konkret gini nih. Keren. Kalau kita lihat bahasa daerah, sekarang dipakainya buat apa sih? Pernah nggak bahasa Sunda dipakai untuk menerangkan lubang hitam? Pernah nggak bahasa Sunda dipakai untuk menerangkan kecerdasan buatan? Wow, AI. Nggak pernah. Data nyambung. Dan Rada sesah oke. karena Iya. karena nggak pernah dipaksa. Nggak pernah Karena dicari ya? nggak pernah dicoba. Sebenarnya kalau mau dilihat, sekarang ada Wikipedia bahasa Sunda. su.wikipedia.org. Kalau dilihat di sana, ada tuh artikel tentang kecerdasan buatan pakai bahasa Sunda. Oh iya? Iya. Penasaran ah? Ada lihat ternyata aja. ya, karena kan banyak bahasa kita juga serapan ya, kayak kursi itu kan dari chair. Iya. Kan? Nggak nyambung dong. Ih, si Odal nggak tahu Kursi ya. dari chair. Kursi itu cokor di sisi. Iya, kursi, Jauh. kursi dari chair asalnya. Window jendela, jendela. Barang-barang perabot kita, Iya. barang-barang perabot kita itu kebanyakan diserapnya itu dari bahasa Portugis. Tuh, Oh iya. benar. Lentera, almari, Iya. arloji, Iya. nona, bendera itu bahasa Portugis semua Itu saya tuh. ingat tuh, saya buka, ini kebetulan baru aja kan meninggal tuh Remi Silado. Iya betul. Wah, itu. Tuh, beliau itu saya Penyanyi hebat. waktu saya itu terbuka mata saya waktu baca buku 9 dari 10 kata bahasa Indonesia adalah asing. Itu yang nulis beliau. Terus beliau cerita tuh waktu itu dari mana aja kita menyerap. Termasuk ini yang saya kaget, odading. Oh, dari bahasa Belanda ya? Bahasa Belanda. Iya. Oh, dading. Oh, that thing. Tapi itu katanya Om Remi loh ya. Iya, Maksudnya iya. kita kan nggak pernah bisa menebak, beliau itu ngarang doang. Ngarang atau bercanda atau Seniman serius? ya. Nggak, karena saudara saya dulu ada yang bilang bandros tuh bandros, padahal mah bandros. Gue bandros, dia panggilnya bandros. So Belanda, padahal mah bandros aja sebutnya, kenapa dia bilang bandros. Kayak hari ini, saya sama Tiki ke kantor yang lama ngambil surat verklaring. Keterangan. Keterangan. Iya, keterangan, betul. Ada yang bilang verklaring. Repo West dulu mah ya, Iya. SIM Repo West tuh kan ya. Verboden. Verboden, itu bahasa iya, Belanda. betul. Tapi berarti bahasa Indonesia termasuk bahasa yang kaya dong. Kaya banget. Misalnya gini, kan kayak kemarin tuh kan sempat heboh ya, Malaysia bilang mereka ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Dia bilang bahwa penutur bahasa Melayu ada 350 juta orang. 270 jutanya orang Indonesia. Masa urang. Iya, ada orang Indonesia nggak cuma Melayu doang. Ada orang Jawa, ada orang Iya. Sunda, ada orang Bugis. Melayu itu hanya salah satu suku di Indonesia. Kebetulan waktu lagi Sumpah Pemuda, para pemuda yang lain itu mikir, padahal waktu itu kan yang banyak orang Jawa ya. Yong Yava. Ya, yang banyak tuh orang Sunda. Oyong juga banyak. Saya. Oh iya gitu. Jadi gara-gara mereka berpikir bahwa walaupun banyak orang Jawa, mereka berpikir bahwa bahasa yang lebih gampang adalah bahasa Melayu. Jadi akhirnya diangkatlah. Tapi bukan berarti bahwa bahasa Indonesia itu total Melayu semua. Karena ada pengaruh dari berbagai bahasa lain. Betul, betul. Itu yang kemudian membuat kita berbeda dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia. Ya. Ya. Ada juga kan bahasa Indonesia yang hampir sama dengan bahasa Filipin ya. Iya, Tagalog betul. tuh hampir sama Iya. juga. Mirip, satu rumpun kan dulu. Iya. Satu rumpun, iya benar-benar. Pare. Sana sama tuh. Iya. Dua juga kalau nggak salah sama. Peso. Peso. Peso Peso mata uang. Kebo di sana karabo. Oh iya benar. iya. Benar. Lumayan. Kerbau atau kebo. Kerbau bahasa Indonesianya, lu kebo bilangnya. Iya, kalau- Kumpul kebau mah. Jawa kan bilangnya kebo, di sana karabo. Kerbau bahasa Indonesianya. Iya, di sana karabo. So, Aduh. coba ke Filipina. Perlu keluar dulu. Tapi ternyata begitu kayaknya bahasa Indonesia, tapi sayang kadang-kadang bahasa Indonesia tidak menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Itu gitu tadi ya. pasar bahasa itu yang jadi Ya, masalah. benar-benar. Oke, nah Sinara Bahasa memberikan apa
kepada masyarakat? Sebenarnya sih itu berangkatnya dari kegelisahan saya waktu jadi konsultan. Itu ngelihat dari klien-klien saya, kalau bikin surat, bikin laporan, itu hampir nggak ada yang nggak ada salahnya. Selalu ada. Pasti ada salahnya. Pasti ada. Even sampai level top manajemen pun ada salahnya. Iya, pasti ada. Nah, gara-gara itu, ini kok orang Indonesia nggak bisa nulis dalam bahasa Indonesia. Akhirnya yang saya berikan waktu itu pelatihan-pelatihan untuk naskah dinas. Itu paling gampang, nulisan naskah dinas. Kalau kita lihat, sebenarnya kan kita nulis itu dalam berbagai cara kan. Kalau kita perhatikan misalnya iklan. Iklan kalau misalnya menggunakan bahasa yang baku, nggak akan ada yang beli. Nggak laku, ya kan? Misalnya apa, berbelanjalah di sini dengan bahasa yang baku gitu ya, nggak laku. Itu penulisan kreatif. Kalau penulisan kreatif harus menggunakan gaya yang lebih kreatif, nggak melanggar kaidah-kaidah bahasa sedikit nggak apa-apa lah. Tapi begitu nulis surat bisnis itu harus sesuai dengan kaidah formal. Betul. Jadi kalau kami membaginya saat ini 6. Kalau kita lihat kan yang paling santai apa sih? Yang paling santai itu sastra, fiksi. Kalau kita baca novel, baca cerpen, dialog orang. Selamat siang Rudolfo, apakah Anda berminat pergi ke restoran bersama saya? Kan nggak ada orang Indonesia yang ngomongnya kayak gitu kan. Itu sastra. Terus kemudian yang kedua itu kreatif. Itu kalau kita lihat sekarang tuh paling laku nih di media sosial. Di misalnya LinkedIn. Itu yang diperbincangkan di LinkedIn itu adalah laras bahasa kreatif. Yang pertama adalah penulisan konten. Content writing, artikel. Sekarang anak-anak muda tuh banyak yang begitu lulus pinginnya jadi pembuat konten, content writer. Kemudian copywriter, penulis suara, bikin iklan. Itu sekarang tuh Demand-nya banyak ya? Permintaannya banyak. Permintaan. Nggak apa-apa, saya punya penerjemah otomatis kok. Terus satu lagi itu yang sekarang ini UX writer, penulis UX. User experience. Kalau kita lihat di ponsel kita kan itu banyak aplikasi kan. Dulunya aplikasi itu kaku gitu loh cara menyajikannya. Tapi sekarang orang itu kan menggunakan aplikasi seolah-olah itu mereka berhadapan langsung dengan orang, gantian gitu loh. Kalau dulu kita mau beli, mau pakai Gojek, kita pergi ke pengkolan, ngomong sama tukang Gojek ya, Bang. Gojek kesana berapa bang? Gojek lagi, ojek kesana berapa bang? Gak apa-apa. Boleh nyebutin Grab juga dong. Harus nyebutin Grab juga dong. Maxim nggak boleh. Nah, sekarang kalau kita lihat aplikasi Gojek, Grab, Maxim, gila gue jadi ikut-ikutan. Itu kan lebih santai kan. Sebenarnya aplikasi itu menggantikan interaksi orang. Nah, jadi penulisan UX itu adalah penulisan yang membuat orang merasa ketika mereka menggunakan aplikasi, mereka seolah-olah ngomong dengan orang. Itu yang ketiga tuh. Jadi ketiga konten, kemudian copy, wara, habis itu UX kan. Yang keempat itu adalah penceritaan, storytelling. Itu sekarang lagi naik daun juga tuh. Bagaimana misalnya kita menjelaskan tentang sesuatu dengan cara bercerita. Padahal kan bangsa kita bangsa pencerita ya, harusnya kita budaya lisannya harusnya kita menguasai storytelling dong. Tapi begitu itu turun menjadi bentuk tulisan, kita gagap. Karena antara lisan dan tulisan kan beda cara menyampaikannya. Kita dongeng tuh jadinya nipu sok banyak itu. Jadi buat teman-teman yang nonton yang usianya masih muda, yang mungkin masih punya banyak kesempatan mencari atau mengeksplor kemampuan, bahasa Indonesia mutlak harus kalian miliki. Karena sekarang ternyata ceruknya banyak nih kayak gini. Banyak banget. Ya kalau kita lihat kan sebenarnya yang dipakai di aplikasi itu bahasa Indonesia, meskipun nanti dicampur-campur dikit lah pakai bahasa Inggris kayak pengemudi diganti jadi driver. Tapi kan secara umum itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita buka aplikasi aja sekarang. Ya, jangan sebutin namanya. Ronald sambil buka aplikasi, aku sambil bawa ini soal kreatif orang berbahasa Indonesia ya. Boleh lihat sini dulu. Saking kreatifnya, ada yang bikin bahasa gaul, ada yang bikin bahasa Jaksel. Kayak gini nih, Pacar tuh namanya picky, sedangkan orang yang susah dipilih sebagai pacar tuh namanya red flag. Orang yang bisa terima bercandaan apapun tuh namanya open minded, sedangkan orang yang gak ngerti bercanda zaman sekarang tuh namanya ini Jaksel. Terlalu nyuruh orang buat produktif itu sekarang namanya toxic productivity. Sedangkan orang yang banyak minta itu disebutnya demanding. Terlalu banyak nanya itu bisa dibilang privacy, tapi terlalu banyak jawab itu bisa dibilang oversharing atau too much information. Udah sulit juga nih. Baju longgar itu disebut oversize, sedangkan baju seksi itu disebut baju haram. Ngecengin orang sekarang
sekarang namanya emotional abuse, dan sering baca grup WhatsApp tapi nggak pernah ngechat tuh namanya silent reader. Stres di umur dewasa itu midlife crisis, kalau di umur 25-an tuh quarter life crisis, kalau di zaman ABG tuh pre-life crisis. Udah banyak banget krisisnya. Emang bahasa Jaksel tuh ribet tapi enak dipakai gitu. Kayak gue sebel tapi doyan gitu. Jangan ini yang namanya love hate relationship ya. Ya, bahasa Jaksel itu kan muncul belakangan ya, di mana bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris ya. Boleh nggak? Maksudnya udah ngeliatnya gimana? Fenomena berbahasa Indonesia campur berbahasa Inggris. Tergantung pendekatan dari mana ya. Kalau secara umum sebenarnya kan namanya bahasa itu kan harus bisa menjadi jembatan manusia. Iya. Fungsi bahasa itu ada 3. Fungsi ekspresi yang pertama, fungsi komunikasi, dan yang terakhir itu fungsi sosial. Ketika kita menggunakan fungsi yang sosial, fungsi sosial itu kan berusaha mengikuti lingkungannya. Kalau lingkungannya senang dengan bahasa yang seperti itu, ya orang mau nggak mau akan berusaha meniru. Oke. Gitu. Jadi kalau dilihat dari ilmu Fungsi linguistik sosial. ya boleh-boleh aja kalau Oke. menurut saya. Kalau bahasa gaul, Hari-hari gaul. Devisa Ertian. Senin, senam. Aduh, Ya. Selasa, selasi. Rabu, Rabun. Kamis, Kamisium. Jumat, Jumat. Sabtu, Sabta. Minggu, Minggace. Ada yang dalam satu kalimat panjang, Neng. Coba kita lihat ya. Aduh, jalinan macita mutar, ujian negara, Akika mawar Pepsi. Susah banget tuh. Mawar Pepsi, mau pipis. Emberan. Ya udin Pepsi aja no, di pinggir jalinan di sini. Mbak Desi kan Eka jongkok Pepsinya. Ya jongkok Pepsinya. Ya iyalah. Sama. Jongkok Pepsinya. Nah, ini kan salah satu bentuk kedinamisan bahasa ya. Iya kan sebenarnya ini disebutnya slang. Slang loh ya, bukan slang. Slang itu nama grup musik. Selang tuh yang aku tahu buat nyiram Iya. tanaman. Itu juga bisa. Itu selang. Bahasa slang itu kan adalah bahasa yang diciptakan oleh sebuah komunitas tertentu biar orang-orang luar nggak tahu. Oke. Jadi awalnya Kode-kode. tujuannya itu memang biar nggak banyak orang yang tahu. Ketika kemudian ada orang yang kayak tadi yang video pertama, dia kan tadinya nggak tahu, berusaha tahu, terus dia merasa susah banget sih. Ya itu risiko yang mesti dihadapi. Iya, Sama kayak iya. sekarang saya dengar anak saya ngomong dengan bahasa apa? Kak, kamu bisa nggak nanti kesini Sabi? Dia bilang. Kalau dibilang, ngalam. Sebenarnya kan itu dari dulu ada. Iya, Arek kerang alam itu kan yang Iya. dilakukan adalah balik kan, Iya. dibalik. Cuma sekarang muncul lagi. Sebenarnya kenapa dia melakukan itu? Karena mereka tuh ingin memunculkan aspek sosial bahasa, bahwa ini bahasa gue nih. Ini bahasa gue, orang lain nggak ngerti. Iya, Itu yang berusaha dilakukan. Jadi dari zaman ke zaman itu pasti akan selalu muncul bahasa slang yang baru. Selalu muncul. Pakai spokat gue. Iya, gila itu tahun berapa banget tuh? Ya, Bokin lu di mana Bokin? Bokin tuh pacar ya? Bokin Kalau pacar. Bukan Rokum di bini. mana Rokum? Rokum di rumah. Rokum di Pondok Indah. Rempoba. Tapi itulah berarti Setiap zaman tuh ada itu. Pasti ada. Iya, Mungkin nanti tahun 2000, sekarang 2023 ya. Tahun 2030 udah beda lagi nanti bahasa gaulnya. Atau udah balik lagi Sekarang apa? bahasanya. Sekarang apa yang lagi ngetren? Bahasa gaul apa sekarang? Kamu nanya. Balik lagi dong apa cepet. Kue, sob. Sob, iya. Tapi jujur ya udah, saya sendiri tidak terlalu nyaman menggunakan. Emang itu kata-kata tujuannya. gaul. Emang itu tujuannya. Kan tujuannya dia menciptakan bahasa yang dinikmati oleh lingkungan tertentu. Aneh sih Ronald mah aku mah malah sangat menikmati. Jadi maksudnya ketika ada So, kapan gua ngomong bahasa begitu? Masa sih, Bo? Tuh, Tika masih pakai aku, saya emang nggak nyaman, bener. kalau sekarang kayak misalnya anak sekarang tuh gini panggil orang ya, belakangnya tambah S. Hi Rons. Masa sih? Iya. Masih Tix. fans? Masa sih fans? Enggak. Dia biasanya ambil satu suku kata, dipenggal di depan. Jadi Ronald, jadi Rons. Rons, Iya, iya. Gitu. Tix. Tips. Enggak sih Bukan itu. is. Tapi berarti bahasa juga sama kayak fashion akan kembali lagi sebetulnya Mungkin trennya iya, gitu. mungkin Nah, iya. nanti mungkin tahun 2030 balik lagi tuh bahasa-bahasa binan Iya. begitu.
Bisa jadi. Binan tuh dari mana? Binan Cini dari Banci sebetulnya. Ya Binan, Banci Itu kan. decodingnya berapa kali itu? Binan dari mana? Binan Cini, Banci gitu. Nah, kalau kita bicara soal pejabat nih ya, udah Ivan setuju tidak kalau Presiden Jokowi di forum internasional bahasanya Indonesia? Setuju lah, gila apa? Kan coba perhatikan presiden negara lain loh ya. Kanada nih, Perdana Menteri Kanada tuh kalau ngomong di depan PBB. Trudeau. Iya, dia ngomong tuh 2 bahasa. Prancis sama Inggris. Ya, karena di Kanada 2 bahasa itu. nasionalnya itu. Jadi pidato yang disampaikan seorang kepala negara di depan forum kenegaraan Nasional. itu mencerminkan kebanggaan negaranya. Memang harus dia menggunakan bahasa negaranya. Karena kan ada yang suka ngegoreng, wah nggak lancar bahasa Inggrisnya, makanya pakai bahasa Indonesia. Nah gini, kalau orang loh. Indonesia yang lucu gini, kalau ngomong bahasa Indonesia dikatain nggak bisa bahasa Inggris, kalau ngomong bahasa Inggris Nggak terus nasionalis. dikatain gini, ini bahasa Inggrisnya jelek. Padahal orang tuanya juga biasa-biasa aja nonton kan, gitu aja. Nggak pernah puas gitu melihat orang tuh gitu. Iya benar. Itu yang suka komentar gitu hidupnya pasti nggak bahagia. Iya, sebagai orang yang bahasa Inggrisnya putus, saya tersinggung. Jangan Suzan. Ah beda lagi, bukan Suzon. Ya, sama bahasa Arab ada O nggak sih? Nggak Coba. ada. Kan A, I, U bahasa Arab. Iya. O itu dialek Mesir. Nambah lagi ilmu nih. Oh gitu. Kayak bahasa Sunda aja atau bahasa Jawa kan ada dialeknya. Tapi kalau kita lihat bahasa Arab sendiri, bahasa Arab itu kan cuma ada kasrah, Fathah, doma, kasroh. doma, iya kan? A, I, U, nggak ada O itu. O itu hanya dialek. Jadi nggak Wah. Suuzan jadinya tuh kalau di Indonesia kan. di Indonesia Di bahasa, jadi kalau dibaca Indonesia itu suuzan. Berarti bukan salat suuzon. dong, salat. bukan sholat ya? Bukan. Kalau bahasa Indonesia ya, kalau Iya, pakai iya, bahasa iya. Indonesia ya. Wah. Nah, ini masalahnya kalau kayak gini, kemudian nanti urusannya akan merembet ke keimanan. Susah. Di mana-mana. Iya. Ini kan bahasa Indonesia, kita ngomongin bahasa Indonesia. Karena yang didatangkan adalah pencinta bahasa Indonesia. Cinta bahasa Indonesia. Bagusnya gimana dong supaya bahasa Indonesia itu kembali dicintai? Caranya gimana udah? Sebenarnya cara kayak pengalaman saya waktu itu, kan tadinya tahun 2006 itu saya anak Jaksel lah, saya ngomong ke atasan, Oh, Pak iya? meetingnya di cancel, pesawatnya di delay, saya nggak peduli bahasa apa yang keluar dari mulut saya kan. Cuman gara-gara praktik, gara-gara melakukan itu sendiri, lama-lama ya jadi seneng lagi. Jadi menurut saya cara terbaik itu adalah kita menambah jumlah tulisan yang menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat dengan indah. Iya. Jadi kesukaan membaca novel yang bagus, membaca cerpen yang bagus, karena sastra itulah yang biasanya paling mulai, Betul. paling bisa digunakan untuk mengawali. Kayak kita belajar bahasa Inggris kan juga pertama-tama yang kita baca tuh biasanya buku cerita kan. Iya. Buku cerita, kadang nonton film, denger musik lagu Iya. gitu Makanya kan kadang-kadang ya. juga suka sedih ketika bagusan kalau baca pakai bahasa Inggris deh ya, kalau dialih bahasakan ke Iya. bahasa Indonesia jadi kurang Tapi bagus gitu. masalahnya kan literasi kita peringkat Jelek, ke-61 iya, dari 62 negara yang disurvei. Satu tingkat di atas Botswana loh. Ya kalau mau, kalau sekarang kalau menurut saya yang terjadi kan gini, bahasa itu pada dasarnya lisan. Kita kan lisan dulu nih. Orang begitu lahir kan nggak tiba-tiba bayi begitu lahir bisa baca kan. Dia Iya. pertama-tama nyimak dulu kan, Iya. nyimak habis itu dia bicara. Setelah itu baru kemudian dia mengartikan dari bentuk bunyi menjadi bentuk tulisan. Bahasa orang Indonesia, orang Arab sama orang Rusia misalnya sama-sama ngomong mama, tapi cara mereka menulis kan beda-beda kan. Jadi aksara itu bergantung pada bahasanya, tulisannya itu bergantung pada bahasa. Jadi awalnya sebenarnya lisan. Kemudian manusia berkembang menjadi modern, muncullah bentuk tulisan. Indonesia tuh dari lisan menjadi budaya tulisan. Sekarang dengan adanya digital, orang-orang baca buku nggak? Enggak. Orang-orang nonton Makin TikTok. enggak. Iya. Lihat YouTube. Iya, lebih Itu gampang lisan. katanya, iya. Itu lisan. Yang terjadi adalah keterampilan kita untuk menulis, kalau kita terlalu banyak mendengar lisan, itu akan berkurang. Oh iya ya. Orang akan menulis sama seperti orang berbicara jadinya. Iya, padahal beda. Padahal beda. Bahasa tulisan, bahasa Bahasa lisan tuh lisan beda. beda. Nih Oke. tadi ada bilang kita ngomongnya digital, ternyata digital bacanya. Digi? Digital. Oh, pakai G? Ya iyalah orang Indonesia, kita kan ngomongnya itu sesuai dengan tulisan kan? Tulisannya digital, kita ngomongnya digital. Berarti teknologi. Teknologi. Teknologi, Iya, bahkan kan karena tulisannya tulisannya K. teknologi. Yang susah Kalau tuh ini, TCH baru saya tes ya, teknologi. manajemen. Manajemen. Iya, bisa. Manajer. Manajer. Tulisannya manajer. Jadi ngomongnya manajer. Walaupun terasa Aduh. liarnya. Tapi kok jadi kayak, maksudnya kan, coba kalau misalnya kita lagi meeting ya,
Saya manajer produksi. Ya karena nggak Pasti biasa. yang kita yang aneh Kan kita diliatinnya. manajer Ya sih. nggak biasa lah, kayak pertama kali kita pegangan tangan juga nggak biasa kan, tapi lama-lama hangat. Oh, iya. Jadi kenalan dulu aja itu ya pasti ya. Berarti sebenarnya kita ini Aduh, mestinya PR-nya berkali-kali banyak nih banget. ketemu sama Oke. apa kita bikin channel aja Bahasa Indonesia bersama Uda Lanin. Uda Lanin Ipan. Sebentar. Tadi ngomongin soal literasi dari soal sastra. Nah, kalau sastra sendiri udah ngikutin nggak? Siapa penulis sekarang yang dirimu anggap bagus bahasanya? Buku yang saya selalu beli sampai sekarang itu bukunya Dewi Lestari. Oh, Terus Rapi Jali. Andrea Hilata, Andrea Hirata. Eka Kurniawan. Nah. Genolbo. Kalau yang baru-baru siapa? Terelie. Terelie ya. Terus tapi yang maksudnya nggak yang wah setiap keluar bukunya saya pasti ini nggak. Yang saya pasti kejar ya 3 orang itu. Kalau orang lama siapa? Sastrawan lama itu yang Putu Wijaya, Seno Gumira Haji Dharma. Boleh nggak jawab nggak? Biar nggak ketahuan umur. Ya nggak apa-apa. Jawabannya siapa? Imputan Putan. Sutasoma. Nama banget ya. Bahkan bukan bahasa Indonesia yang dia tulis. Karena kalau kayak puisi, saya seneng buku-bukunya Pak Sapardi. Iya. Jadi kalau baca aja tuh nangis itu ya. Aduh, ini bisa indah banget sih gitu. Silakan ke rumah saya, bukunya banyak. Iya. Saya baca aja nggak pernah nangis soalnya. Tapi sebenarnya kan ketika kita membaca keindahan, kita akan menaruh hormat kepada bahasa Iya, tersebut kan. pasti. Nah itu yang harus dimunculkan. Bagaimana kalau gini ya, kayak hebatnya bahasa bahkan bisa membuat penguasa terganggu. Wiji Tukul tuh cuma nulis puisi, Iya. tapi benar. sampai hari ini masih misteri beliau kemana. Betul. Betul. Betapa kuatnya puisi. Kuat banget. Dan ini banyak terjadi di negara-negara yang pernah mengalami revolusi kan. Amerika Latin, kan banyak dari karya-karya puisi kan. Iya. Gitu kan. Berarti ada kekuatan dalam bahasa. Itulah yang sebenarnya salah satu yang mendorong kenapa saya kemudian keluar jadi konsultan, berhenti jadi konsultan, dan ingin jadi guru bahasa Indonesia. Wow. Karena akhirnya kemudian itu saya wujudkan menjadi bentuk slogan Narabahasa. Narabahasa itu slogannya kuasai bahasa, kuasai dunia. Kuasai bahasa, kuasai dunia. Keren. Kenapa begitu? Karena saya melihat bahwa sepintar apapun orang, itu berangkat dari pengalaman saya sendiri ya, waktu tahun 2006 itu kan sebagai program komputer saya males lah ngomong sama orang kan. Jadi akhirnya saya merasa gagasan saya itu nggak bisa didengar orang. Tapi ketika orang itu mampu untuk berbicara dengan baik, mampu menulis dengan baik, gagasan dia itu mudah untuk dipahami orang lain. Ini pedang bermata dua sebenarnya. Ketika itu kemampuan untuk berbahasa itu dimiliki oleh orang-orang yang berniat baik, itu hasilnya akan baik. Tapi kalau misalnya itu dipegang oleh orang-orang yang berniat buruk, ya saya nggak nyebut orangnya. Cuma maksudnya dia itu nggak ada otaknya, tapi dia jago untuk berkata-kata. Iya, Semua orang bisa dipengaruhi oleh dia kan. Ngerti, betul. Ada hal yang simple. Coba kita tes ya. Tike, guru matematika SMA siapa? Matematika SMA siapa ya, Wil? Pak Gunawan. Guru olahraga? Guru olahraga SMA. Ya terserah, SMP, SMA. Pak Rohman SMP. Guru bahasa Indonesia? Ibu Pupun, Ibu saya teh. Bu Hartini, betul, Ibu Hartini. Karena saya dari tadi mikir, Guru bahasa guru Indonesia. bahasa saya siapa? Nggak inget. Kalau saya guru SD saya tuh ingat guru bahasa SD karena dia galak banget. Namanya Pak Agus Salim. Oh, kirain Bu Yuyu. Oh, matematik itu, Bu, Pak guru Agus matematik. Salim. Agus Salim. Saking galaknya dia jadi nama jalan ya. Beda lagi dong, Pak Agus Salim itu. Beda. Emang cuma Pak Agus Salim itu doang yang punya, yang galak? Itu orang paling sopan, Pak Agus Salim. Iya, Pak Agus Salim itu konon adalah orang yang menciptakan istilah debat kusir. Oh. Jadi ceritanya gini, saya nggak tahu benar nggak tahu enggak ya. Karena kadang-kadang kan kayak gini ada mitosnya ya. Urban legend. Jadi dia itu lagi naik andong. Delman. Ya Delman, andong, dokar. Bendi. Ya sama aja itu kan cuma beda. Jalan situ, Bendi, Delman tuh jalan-jalan sekitar Tanah Kusir. Oh iya benar. Oh iya benar. Anak jaksel banget. Jadi dia lagi naik. Jadi maunya apa? Delman apa? Ya udah, ini debat kusir namanya nih. Nggak selesai Nah, itu debat kusir. Delman. Jadi dia naik Delman ya, dia naik Delman terus dia kan apa ya?
cendekiawan ya. Dia cendekiawan. Terus dia merasa dia berdebat sama ininya sama si kusirnya. Sais. Ya, itu Sais apa Sais sih ngomong? Sais. Pakai curug nggak sih? Karena nggak pakai, bukan ain. Sais. Iya. Jadi dia ngobrol sama Sais kusirnya itu, nggak selesai itu. Jadi dia debat, kalau nggak salah itu cuma memperdebatkan memperdebatkan kenapa si kuda itu nggak pakai celana, nggak pakai yang biasa buat nampung itunya kan, kotorannya kan. Debat, pokoknya didebat sama ininya sampai ke rumah DPR-nya gitulah yang dia mau bersidang kan. Begitu turun dia kan masih penasaran. Akhirnya waktu lagi di sidang itu dia ingat dengan itu, dia bilang, saudara-saudara kita jangan seperti debat kusir. Katanya munculnya dari sana. Istilah debat kusir itu. Iya. Jadi karena menemukan istilah debat kusir dibikin nama jalan dia itu. Tetap dia dari situlah si Bendy itu menjadi kendaraan bermodal. Bukan kendaraan bermotor. Karena diambil oleh kuda yang berak. Kita udah pintar-pintar dia. Iya, biar orang tuh gak stres datangnya. Tapi ini senang banget ngobrol sama Ivan ya. Ini kalau misalnya kita nanti ada kesempatan lagi ketemu sama Ivan, kita belajar banyak lagi soal bahasa Indonesia. Dia beneran lah bikin channelnya. Iya ya, mau nggak nih? Mau. Belajar bahasa Indonesia. Ya, terakhir dari saya, setujukah dengan quotes ini? Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa tradisional. Kebalik. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Setuju lah. Setuju ya? Itu namanya trigatra bahasa. Kalau dilihat kan sebenarnya orang Indonesia itu polyglot. Ya, bisa bahasa daerah waktu awal kan, itu Indonesia karena begitu masuk jenjang pendidikan formal dia mau nggak mau harus belajar bahasa Indonesia. Yang terakhir dia mesti belajar bahasa asing, minimal bahasa Inggris untuk dapat rujukan. Memang beban generasi setelah kita bakal lebih berat ya. Cuman ya gimana, dunia juga makin berat. Kita harus terbiasa dengan beban. Selain utamakan bahasa Indonesia, utamakan selamat. Udah nggak ada. Masih ada. Selamat selamat ya. Ketek selamat ya. Udah, terima kasih sudah datang ke sini. Roti bebek. Roti ya. Ronald Tike bebas berkata ya. Asal bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Roti berbinar, bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Iya. Udah Ivan, terima kasih ya. Tidak akan pernah cukup durasinya karena masih banyak yang akan dibahas sebetulnya. Pastinya. Ya, karena siapa tahu selama ini cara kita berbahasa mau lisan maupun tulisan masih belum benar. Ya. Malu. Kalau kita nggak benar, siapa lagi yang mau berbahasa Indonesia yang baik dan yang benar? Iya, utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Dan percayalah bahasa Indonesia itu keren. Setuju? Setuju. Keren. Jadi sok mau di bidang apapun ya, berbahasa Indonesia lah yang baik dan yang benar. Nggak perlu jadi kaku juga kok. Iya, nggak perlu. Itu kan sebenarnya bedanya antara baik dan benar itu. Baik itu sesuai konteks, benar itu sesuai kaidah. Kenapa yang didahulukan sesuai dengan konteks? Karena ya kita beragam sekali, formal dan non formal pun jauh. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih udah. Terima kasih Nopal. Itu tulis satu bangsa ya. Tanah air. Satu nusa. Satu bangsa. Satu bahasa kita. Tanah air. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Terima kasih semuanya. Bahasa Indonesia itu keren. Jangan lupa pakai bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Like, subscribe, and comment. Bahasa Indonesia dulu. Sukai, daftarlah, dan berkomentarlah. Nah, kalau suka sama episode yang ini, coba ini nonton episode yang ini sama yang ini.